Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video untuk penunjang mata kuliah pemrograman Pirati Bergerak 1 di sesi ke-6. Nah, di sesi ke-6 ini saya akan membahas tentang rangkaian string. Oke, pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah tentang penggunaan view bersarang, kemudian tipe data string dan rangkaian string. Oke, nah kita masih pakai aplikasi Just Java yang sudah teman-teman buat pada pertemuan sebelumnya ya. Kita akan melanjutkan aplikasi Just Java ini. Nah, di aplikasi ini kita kan sudah bikin quantity, kemudian ada picker pilihan penjumlahan ya. Kalau ini diklik plus, nanti angka nolnya akan berubah menjadi 1. Tapi kalau nanti di minus kan harapannya kalau sudah dari 1 hanya bisa kembali ke 0, tidak bisa minus gitu ya. Terakhir yang seperti itu ya. Oke, nanti kalau kita sudah pilih 1, ketika klik order maka yang keluar price-nya adalah Rp 5.000 gitu ya. Oke, kita lanjutkan dari aplikasi yang ini. Nah, pertama yang akan kita lakukan, kita akan memindah tombol increment atau penjumlahan dan tombol decrement pengurangan. Tombol ini yang tadinya kita buat dari atas ke bawah gitu ya, kita akan membuatnya menjadi kiri ke kanan gitu ya. Nah, nanti penjumlahan dan pengurangannya bukan di atas bawah lagi tapi kiri ke kanan. Jadi, gambar yang di sebelah kiri adalah apa yang sudah kita miliki saat ini dan apa yang sebelah kanan adalah gambar yang akan kita harapkan di pertemuan kita kali ini, gitu ya. Nah, caranya gimana gitu ya supaya tampilannya bisa seperti itu gitu ya. Sebelum saya menyampaikan bagaimana caranya, saya akan menyampaikan informasi dulu tentang nested view group. Oke. Nested, dari kata nestednya artinya kan bersarang ya. Jadi di sini ada view group yang bersarang. Kita akan membuat suatu tata letak yang bisa diperlihatkan bentuknya seperti aplikasi ini ya, tata letaknya seperti itu. Nah, nested view group ini adalah cara bagaimana kita meletakkan grup di group view ini ya, di dalam suatu group view lainnya. Jadi istilahnya ada satu group view dan di dalamnya juga ada group view lagi seperti itu. Anak yang beranak begitu ya. Oke. Nah, sebelumnya gitu ya, saya jelaskan dulu. Di sini kita punya tampilan linear layout yang orientasinya secara vertikal dari atas ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini ini view group. View group ini ada view 1, view 2, view 3, view 4 dan view 5 ya. Nah, Anda perhatikan di view yang kedua ini dia juga memiliki view lagi di dalamnya, yaitu tombol minus angka 2 atau text view dan tombol plus gitu ya. Oke, nah seperti ini. Jadi tadi di luar kita sudah melihat ini ada linear layout yang orientasinya vertikal. Kemudian di dalamnya yang di baris kedua tadi, view yang kedua itu juga merupakan linear layout yang kebetulan orientasinya horizontal. Kenapa? Karena dia mendatar gitu ya. Maksudnya ada banyak kolom dalam satu baris gitu. Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan nested group. Oke, coba Anda perhatikan di slide saya ini. Perhatikan linear group. Untuk linear group di sini saya tandai dengan background berwarna merah ini ya. Ini adalah linear group. Saya punya orang tua, warnanya merah ya. Di mana orang tua ini memiliki 3 anak atau 3 view di dalamnya. Antara lain ada anak yang pertama yang berwarna orange ini, anak pertama ya, yang ini yang berwarna orange. Kemudian anak kedua ada text view berwarna biru dan text view yang berwarna biru ya. Text view berwarna biru dan text view berwarna biru. Jadi linear layout yang berwarna merah ini memiliki 3 anak ya. Dimana anak pertama ada yang berwarna oranye,
anak kedua dan ketiga sama-sama berwarna biru. Coba perhatikan di anak pertama ini, si relative layout ya, namanya relative layout. Dia berada di baris pertama di linear layout, ya kan? Yang berwarna oranye ini dia berada di baris pertama, ya, yang berwarna oranye. Nah, di dalam relative layout ini juga ada dua anak lagi, yaitu image view yang berwarna hijau dan text view yang berwarna biru ini. Jadi di sini kalau kita lihat, linear layout punya anak 3, namanya relative layout, text view, text view. Tetapi relative layout juga punya anak sendiri, yaitu image view dan text view. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, saya perlihatkan contoh lain. Di sini saya punya contoh orang tua namanya relative layout yang ditandai dengan warna orange ini ya. Warna orange ini adalah relative layout. Relative layout punya anak 4 ya. Anak pertama adalah linear layout. Linear layout yang berwarna merah, yang ini ya. Ini linear layout berwarna merah. Oke, yang ini. Kemudian anak kedua adalah image view, ada di atas ya. Ingat, ini relative layout. Kemudian anak ketiga ada text view di dalamnya di sini. Di tengah-tengah antara linear dan image view ya. Kemudian ada lagi text view yang tumpuk di atasnya image view. Nah, ada 4 anak. Tetapi untuk linear layout yang ada di bawah ini yang berwarna merah, dia juga punya anak sendiri, di mana anaknya itu orientasinya adalah horizontal, garis ke kanan. Jadi image 1 dan image 2. Image 1, image 2. Oke, jelas ya sampai di sini ya? Nah, kalau kita menggambarkan, menuliskan kodenya gitu ya. Linear layout punya anak 2, text view dan text view. Kalau kita menuliskan kodenya seperti ini. Linear layout, kemudian dikasih penutup linear layout. Di dalam linear layout kita bikin text view, seperti itu ya, codingannya ya. Nah, sekarang saya punya contoh lain. Kalau misalnya diminta linear layout, ini ya, punya anak 3, yaitu text view, di sini ya. Ini anak pertama, text view, sama dengan ini ya. Anak ketiganya adalah relative layout. Nah, anak ketiga relative layout itu adalah tulisannya dari sini sampai sini. Di mana dia punya anak image view dan text view. Ini anaknya, image view dan text view. Nah, seperti itu ya cara menuliskan, jadi supaya mudah, di mana linear layout orang tua itu punya anak 3. 1, 2, yang ini jadi 1 ya, 3. Jadi anaknya 3. Di mana anak ketiga sudah punya anak 2. 1, 2. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengacu pada tugas kita tadi, kita mau buat ada horizontal, ada linear layout yang berorientasi horizontal di baris kedua atau di anak kedua dari linear layout yang berorientasi vertikal. Jadi kan kalau digambarkan secara secara garis turunannya gitu ya. Pertama ada linear layout yang berorientasikan vertikal, ya kan? Ini orang tuanya. Di mana anak pertama ada text view yang tulisannya quantity, gitu ya. Nah, anak kedua ini linear layout yang baris ini, ya, baris ini. Nah, anak ketiga ada text view, dan button. Ini ya, ini text view, dan button. Oke, kita perhatikan di anak kedua. Anak kedua ini jenisnya linear layout, sama dengan orang tuanya ya. Cuman kebetulan orang tuanya ini linear layout dengan orientasinya vertikal. Di sini anak kedua linear layout orientasinya horizontal. Kenapa berbeda? Karena yang orang tua itu secara vertikal, jadi dari atas sampai bawah. Tetapi si anak kedua ini dia secara horizontal, lurus dari kiri ke kanan. Jelas ya?
Jika masih bingung, silakan video ini diulang lagi. Baik, itu tadi cara menggambarkan dalam bentuk garis keturunannya, pohon faktornya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau codingannya? Gampang ya, kita lihat. Kita tadi sudah punya garis keturunan yang ini, ya kan? Orang tuanya linear layout yang ini. Nah, itu orang tuanya. Di mana dia punya anak pertama adalah text view. Ini ya, anak pertama. Anak pertama text view, anak pertama. Anak kedua ada linear layout, ya. Linear layout di sini sampai di sini. Ini anak kedua. Di mana anak kedua sudah punya anak juga, 3. Anaknya adalah button, text view, button. Button, text view, button. Kemudian ini anak ketiga, text view. Anak keempat juga text view. Dan anak kelima adalah button. Gampang ya untuk membuat tampilan seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Karena tampilannya seperti ini, jadi nanti membuatnya kayak gini ya. Jadi ada linear layout, ini orang tuanya. Di mana nanti orang tua punya anak pertama, yaitu text view yang di sini. Ini anak pertama. Anak keduanya adalah linear layout, di sini anak kedua. Di mana anak kedua sudah punya button, text view, dan button. Ini anak kedua yang pertama. Anak dari anak kedua yang pertama. Terus kemudian anak dari anak yang kedua. Anak kedua dari anak kedua. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ini kan tadi anak. Ini anak kedua, ini 2.1, ini 2.2, ini 2.3 ya. Kemudian yang ini anak ketiga. Ya, ini anak ke-1, 2, 3. Oke. Anda lihat di sini anak kedua linear layout-nya horizontal ya. Kalau yang pertama tadi ibunya atau induknya yang pertama ini linear layout dengan orientasi vertikal karena vertikal dari atas ke bawah. Tetapi anaknya yang ini, yang linear yang ini horizontal yaitu dari kiri ke kanan. Gitu ya. Baik. Kita kan mau bikin bentuk seperti ini nih, gitu ya. Terus yang terakhir anak 3 yang terakhir kan ini 1 2 3 4 5 ya. Yang ini anak ketiga, keempat, dan kelima. Oke, jelas ya, situ ya. Jadi di sini ada anak yang sudah punya anak, ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, dan kelima. Oke, jadi kita sudah punya tampilan seperti ini. Nanti kita akan mensimulasikan di kelas praktikum ya, supaya kita bisa belajar praktiknya. Pembahasan yang selanjutnya tentang tipe data string. Oke, tipe data string gitu ya. String ini adalah sederet karakter yang bisa berupa angka atau huruf ya. Jadi string itu adalah sederet karakter yang bisa berupa angka dan atau huruf. Tapi kalau angka saja integer ya. Tapi karena string dia bisa angka, bisa huruf saja, bisa angka saja, bisa digabung gitu ya, bebas ya. Oke baik. Selanjutnya nanti praktikumnya yang kedua kita akan membuat tulisan seperti ini. Total titik 2 berapa rupiah gitu ya. Kemudian ada thank you gitu ya. Nah, tipe data string pertama yang akan kita lakukan, kita akan memodify metode yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pernah membuat metode yang bernama submit order ya. Nah, di mana metode submit order ini nanti akan kita ganti dengan free ya. Kita ganti dengan free. Kemudian nanti jika error, nanti kita akan menambahkan add new display message method to main activity dot see instructor notes ya. Oke, nanti kita akan lihat di sini akan kita coba, kita akan menambahkan
tampilan free begitu aja ya. Itu kan string ya. Oke, nanti kita coba. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendeklarasikan variabel string. Nah, kita nanti akan menambahkan kode string print message, price message sama dengan tanda petik free ya. Kita mau mendeklarasikan variabel string. String yang pertama ini adalah tipe data. Kemudian price message ini adalah variabel name dan free ini adalah initial value. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang tipe datanya dulu. Tipe data itu yang sebelumnya, di materi sebelumnya saya sudah menyampaikan ada tipe data yang namanya INT atau integer, di mana integer itu adalah tipe data yang berupa angka bilangan bulat. Ingat ya, bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan membuat tipe data string, di mana tipe data string itu dia hanya bisa menyimpan seperti tulisan free, 25 sen, 2,00 dolar, tulisan nothing, total price $1, dan seterusnya. Jadi tipe data string itu bisa berupa huruf saja, bisa berupa angka saja, dan bisa berupa huruf dan angka. Oke, nah kemudian yang kedua, price message ini tadi adalah variabel name. Ini adalah nama variabel yang akan kita berikan. Ingat, untuk memberi nama variabel sama seperti di materi sebelumnya, kita harus menggunakan camel case gitu ya. Jadi jika memang nama itu harus menganut dari dua kata, maka kita harus menggabung katanya. Jadi seperti ini ya. Ini kan sebenarnya dari dua kata, price dan message. Price message itu kan dua kata yang berbeda. Supaya bisa digabung, huruf pertama dari kata kedua dan seterusnya itu harus huruf besar. Seperti itu ya. Itu cara menggunakan nama variabel. Walaupun sebenarnya bisa huruf kecil semua, tapi untuk mengenali bahwa ini berasal dari dua kata, maka perlu diberi huruf besar salah satu dari huruf kedua atau kata kedua, seperti itu ya. Price message gitu. Nanti kalau misalnya ada tiga kata, price message one gitu ya, berarti M-nya besar, O-nya besar gitu ya. Oke, dan tidak boleh ada spasi. Itu cara memberikan nama dari variabel. Baik, tulisan free gitu ya. Ini adalah value, initial value. Kita sedang memasukkan kata-kata free ke dalam variabel yang sudah kita beri nama price message tadi. Variabel yang tadi sudah kita bikin namanya price message. Di dalam suatu kotak kita sedang menginisialkan free gitu ya. Free ini kita masukkan ke dalam kotak ini. Cukup jelas ya? Oke, karena sudah cukup jelas, saya punya pertanyaan nih. Create string variable. Kita akan membuat suatu variabel string. Yang pertama, experiment with variable name and initial value. Jadi kita akan mencoba bereksperimen dengan nama variabel dan nilai value-nya apa gitu ya. Oke. What is incorrect about this string declaration? Oke, pertanyaan pertama. String title sama dengan today's special, gitu ya. Ingat, penggunaan deklarasi string. Nah, seperti ini kan ya. Itu S-nya harus huruf besar ya. Mendeklarasikan string, S-nya harus besar. Kemudian nama variabelnya bentuknya seperti ini dan diberi tanda sama dengan, kemudian value-nya kita beri tanda petik. Ingat itu ya. Kita kembali ke pertanyaan pertama. String title. Oke. Mungkin nama title nggak masalah ya, karena di sini tidak ada spasi dan bisa diakui sebagai nama variabel. Tetapi string ini harus menggunakan huruf besar S-nya. Gitu ya. Oke, mungkin bisa tuliskan di sini string menggunakan huruf besar
kalimat harus menggunakan huruf besar. Nah, tulisan value-nya nggak ada masalah karena tanda petik tunggal tetap bisa diakui dalam string, ya, bisa diakui dalam string. Selama tulisan string itu dimasukkan ke dalam tanda petik double, ya. Oke, ini nanti ujian keluar loh ya, tolong dipelajari. B, special of the day sama dengan tanda petik caveat. Oke, untuk value-nya caveat ini mungkin nggak bermasalah ya, karena dia sudah berada dalam tanda petik double. Tapi perhatikan, mana kita mau kasih variabel apa gitu ya. Variabelnya sudah jelas namanya special of the day. Menuliskannya sudah benar juga ya, menggunakan camel case. Tapi sayangnya di sini tidak diberi nama variabel yang diciptakan itu apa tipenya gitu ya. Tipenya apa? Ini harus diberi tipe variabel. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, string Nutrillion info. Oke. Dari sini kata string ya, S-nya udah huruf besar. Tipe variabelnya udah benar. Kemudian nama variabelnya juga sudah benar ya, nutrition info. Oke. Di sini sudah menganut camel case. Tetapi di sini value-nya sudah benar diawali dengan tanda petik double, tetapi tidak ada tanda petik penutup. Ya, berarti yang kedua tidak ada tanda petik penutup. Oke, begitu ya. Yang ke D, string drink name. Oke, stringnya sudah benar ya. Kita sudah menggunakan nama variabel yang benar ya. Menggunakan tipe data variabel yang benar. String S-nya sudah besar. Tapi drink name tidak boleh lebih dari 2 kata. Jadi nama variabel tidak boleh ada spasi. Nah, kalau isi value-nya udah benar di dalam tanda petik, gitu ya. Nanti ujiannya akan seperti ini ya. Anda diminta mengoreksi setiap penggunaan penggunaan variabel gitu ya. Nanti entah string, entah integer gitu ya. Nanti seperti ini soal ujiannya. Oke, saya lanjutkan. Saya akan membahas tentang rangkaian string. Jadi string itu tidak hanya sekedar satu string saja yang bisa ditampilkan, tapi bisa banyak dalam bentuk rangkaian. Coba Anda perhatikan di 2 baris pertama ya. I need plus tanda petik 2 cup of coffee plus on Monday. Semua di dalam tanda petik ya. Tapi tampilannya seperti ini. Silahkan Anda bandingkan dengan kotak di bawahnya. Ya, kotak pertama dengan kotak kedua, silahkan dibandingkan apa yang berbeda di sini. Oke, silahkan di pause dulu videonya supaya Anda perhatikan apa perbedaannya. Baik, perbedaannya adalah Anda perhatikan di sini. I gitu ya, spasi need. Oke, I spasi need. Langsung ada tanda plus 2. Jadi antara need dan 2 ini tidak ada jeda. Begitu ya. Berbeda dengan yang baris kedua. I spasi need. I spasi need. Di sini ada spasi lagi. Nah, ini akan muncul juga di sini sebagai spasi. Baru string yang kedua muncul sampai sini ya. Sampai sini. Di sini juga ada spasi, maka dia akan muncul sebagai spasi di sini. Plus on Monday, langsung on Monday, persis seperti yang ini. Nah, kalau yang atas, setelah kata need D, ini tidak ada spasi di sini, jadi di sini langsung angka 2. Sama, di sini langsung angka 2. Begitupun dengan yang ini, cafe on. Jadi antara cafe dan on tidak ada spasi, makanya dia langsung seperti ini. Nah, berarti sudah bisa dipahami ya, kalau Anda ingin menuliskan seperti hasilnya seperti yang ini,
I need spasi 2 cup of coffee spasi on Monday, maka Anda harus memberikan spasi di sini, ya. Bu, kalau misalnya saya ngasih spasinya di depan setelah string yang kedua boleh? Boleh saja. Jadi misalnya begini, I need gitu ya, plus gitu ya. Nah ini dikasih spasi di depannya sebelum tanda petik ya. Itu juga bisa. Di sini juga diberi spasi sebelumnya, itu juga bisa. Sama saja ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bu, kalau misalnya spasinya saya buat string yang berbeda, saya buat string sendiri, boleh saja. Berarti nanti akan ada string tanda petik, spasi, tanda petik. Seperti itu. Ini adalah rangkaian string ya. Rangkaian string itu adalah kita menggabung string yang lebih dari satu. Oke. Ada pertanyaan seputar rangkaian string ya. Oke. Yang pertama, experiment with combining different string with the plus operator in the submit order method. Jadi kita akan bereksperimen dengan tanda plus gitu ya di submit order. Ya, nomor 2. What's the value of each string variable? Oke, pertanyaan yang A. String order number sama dengan tanda petik order spasi nomor titik 2 tanda petik plus 23. Oke. Kira-kira tampilnya gimana ini? Oke, baik. Saya kasih kerpean nih ya. Order number titik 2 kita tulis itu. Order spasi number titik 2. Nah, di sini tidak ada spasi setelah titik 2. Langsung kita tuliskan 23 tanpa spasi. Ingat, angka 23 itu termasuk jenis integer jika dia dibuat string. Meskipun tidak di dalam tanda petik, dia tetap bisa dituliskan atau ditampilkan, gitu ya. Oke, sekarang di nomor B. String barista, tanda petik, you were served by spasi plus Jack. Oke, ini bisa ya. You were served by, ada spasi ya di sini. Nah, langsung Jack. Nah, oke, yang nomor 3, kira-kira bagaimana? Silakan ditebak dulu. Oke, saya harap tebakannya sama ya. You are, gitu ya. You are. Di sini nggak ada spasi kan? Langsung angka 2, berarti 2-nya nempel dengan huruf E ya. You are 2. Kemudian cup away from a free drink. Langsung ya, tidak ada spasi. Cups away from a free drink. Titik. Nah, nanti ini juga ujiannya keluar seperti ini pertanyaannya ya. Oke. Baik, sekarang saya lanjutkan. String itu juga bisa kita gabung gitu ya dengan nama variabel yang sudah kita tentukan. Misalnya sebelumnya kita punya variabel namanya quantity ya. Di mana quantity pertamanya quantity sudah menyimpan nilai 2. Misalnya gitu ya, sudah kita tentukan nilainya 2. Maka dia akan tampil I need spasi, kuantitinya kan sudah mengarah ke value-nya 2, langsung muncul 2. Kemudian di sini harusnya nggak ada spasi ya, langsung cup ya, ini harusnya nggak pakai spasi. Cups of coffee, ada spasi, di sini juga ada spasi. On Monday, begitu ya. Jadi string juga kita bisa rangkai dengan variabel yang sudah kita tentukan. Oke,
Sampai di sini materi teori untuk sesi ke-6 di pemrograman Piranti Bergerak 3. Silahkan Anda langsung lanjut ke kelas praktikum supaya bisa latihan praktiknya ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.